Kenapa jadi dingin lagi sih sikapnya? Idih, jauh juga pukulan lu gak? Keren. Masih jago lu. Lo itu masih kalah skill dari gua, bro. Makanya lo tuh kalah terus sama gua. Remehin gua lu. Lo nggak denger alat penyedap lagi? Masih sih, kadang-kadang. Cuman RR ini males gua. Nyokapnya si Natasha banyak ngomong, gak penting. Oh, gitu. Lagian kan Pak Ian masih di Bandung. Belum pulang dia Pak Ian. Oh iya, gua lupa. Kayaknya masih di Bandung ya? Gak fokus gua gara-gara gua ngurus kasus rese itu. Lo sih gak, lo itu fokus dong. Iya. Sorry, Andre. Lo tuh kebiasaan lo dari dulu tuh lo tuh gak pernah fokus sama hal-hal kecil gitu. Padahal lo tau gak, hal yang besar itu mulai dari yang kecil. Fokus dong. Tapi gua nggak akan lupa sama apa yang lo lakuin ke gua dulu. Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu. Lewati berbagai hal. Dre, gua mau ngomong sama lu, Dre. Apaan sih? Ikut nyanyi sini buruan. Kau ada Dengerin di gua sini. dulu, gua mau ngomong sama lu. Matiin bro, matiin bro. Iya, siap. Kenapa sih? Sorry. Dre, keluarga gua lagi ada masalah, Dre. Gua minta bantuan lo. Bokap gua difitnah gara-gara korupsi. Rumah gua mau disita, Dre. Gua butuh bantuan lo, Dre. Ya aduh, gua turut prihatin ya. Tapi kan itu derita kan lu bro. Ya, bantuin gua, Dre, bantuin gua. Lu datang minta pertolongan sama gua, aneh. Udah lu cerita aja intinya apa. Cheers. Mana minumannya? Angkat dong. Apalagi? Kenalin gua sama Pak Ian. Gua pengen ngomong sama dia, Dre. Please, bantuin gua, Dre. Gua gak punya apa-apa lagi, Dre. Pahit. Maksud lu minta bantuan pro bono sama Ian. Ini nggak minum dong. Dre, gua mohon, Dre. Bantuin gua, Dre, bantuin gua. Bro, denger. Pak Ian itu lawyer profesional, dia itu lawyer mahal. Terus lo ngemis-ngemis ke gua minta tolong buat kenalan ke Pak Ian supaya bisa bantuin lo. Pikir, Pak Ian nggak mungkin bantuin bokap lo, apalagi kasus bokap lo itu adalah kasus korupsi. Gua mohon sama lu, Dre. Udah. Bokap gua difitnah, Dre. Tapi sekarang gua lagi happy nih. Ayo, cheers. Lu temen gua kan, Dre. Bantuin gua, Dre. Biar gua emang mau langsung sama Pak Ian, Dre. Bro, gue lagi ngomong sama manusia kan ini, Gue udah ngomong pelan loh tadi. Gue udah ngasih tahu lu pelan-pelan kalau nggak bisa. Gue nggak bisa bantuin lu. Karena apa? Pak Ian ini lawyer profesional. Dia lawyer mahal. Sedangkan bokap lu mempunyai kesalahan yang fatal. Korupsi itu fatal, bro. Biar gua yang ngomong sama Pak Ian, Iya. Gua mau. Oke. Gue tahu bokap lo korupsi, sekarang lo miskin, makanya lo minta pro bono ke Pak Ian. Gue tahu, ya. Tapi nggak mungkin. Terserah, ya. Terserah lo mau marah-marah, lo mau ngemis-ngemis sama gue, terserah gue bisa bantuin, oke?
Sampai kapanpun, gua nggak akan pernah lupa, Andre. Sakit hati yang pernah lo kasih ke gua akan balas lo. Bro, Hah? Apa? kenapa lu kayak mikirin sesuatu gitu? Lu mikirin Nur ya? Parah dong. Enggak. Lanjut lagi yuk. Ayo. Biar skill lu makin bagus. Ayo. Astagfirullahaladzim. Aduh, Be, tolong, Be. Astagfirullahaladzim. Ayo Beb kita. Mohon maaf ya, Bang Ijon telat. Iya, nggak apa-apa. Ayo Beb, sebelum kita berangkat kantor, kita sarapan dulu yuk. Tuh, bubur depan sana enak banget tuh. Aduh, saya jarang banget sarapan, Bang. Nggak usah deh. Oh gitu, yaudah kalau gitu ntar makan siang, ntar Bang Ijon traktir ya. Itu enak banget tuh, makan nasi gorengnya. Nggak usah. Saya makan di kantor aja deh. Yaudah kalau gitu ntar malam ya, Bang Ijon jemput kita makan bakso. Tuh, di sono. Baksonya enak banget, komplit. Ada bakso mercon, bakso beranak dalam kubur, bakso granat, tinggal pilih ya. Bang Ijon, saya tuh nggak suka bakso. Tapi kapan-kapan mau kan makan bareng sama abang? Nggak janji. Ayo udah gak apa-apa. Ada telepon bentar ya. Siapa sih ganggu aja nih? Aduh, Pak Haji Mali ada apaan sih? Pasti ngomongin burung lagi. Ya Pak Haji. Apa? Wadidaw. Ali masuk ke rumah sakit. Ya udah Pak Haji, Ijo yang kesana sekarang ya. Duh, Neng, mohon maaf ya, Bang Ijo nggak bisa nganterin nih. Cari ojek kalian aja ya. Tadi saya dengar Mas Alif masuk rumah sakit beneran tuh. Iya itu makanya Bang Ijo harus kesana sekarang ya. Mohon maaf ya. Yaudah deh, urusin dulu deh, Bang. Ya udah, kalau gitu lain kali kita makan ketoprak ya. Makan gado-gado. Iya, udah buruan. Somai. Iya, udah Be. sana. Mas Alif sakit apa ya? Hah? Udah jam 8.20. Duh, mana gue ada meeting jam 9 lagi. Keburu nggak ya? Kayaknya harus buru-buru pesen taksi online nih. Tadang. Kelinci madu. Mbak Nur. Mana ya? Kelinci madu. Ngumpet kali ini. Wildan, kamu nggak tahu ya kalau Nur tuh lagi cuti sekarang? Hah? Nggak tahu kan? Emang? Iya, nggak tahu beneran. Tahu nggak kenapa nggak tahu? Ya nggak tahu, namanya orang nggak tahu. Itu karena kamu nggak deket. Kalau deket kayak aku, pasti tahu. Nggak dianggap. Padahal saya udah beli nasi uduk kesukaannya Mbak Nur. Mana jauh banget lagi belinya. Tenang aja Dan. Supaya nasi uduk ini nggak mubazir, kasih ke aku aja. Anak aja. Ini buat Mbak Nurku tersayang. Apa ini? Bisa kamu ngomong kayak gitu ya? Siapa tersayang? Yang sayang Nur itu cuma aku, kentos seorang. Enak aja kamu ngaku-ngaku. Kamu tahu nggak? Kenapa sendal jepit itu diciptakan sepasang? Ya emang begitu dari dulu. Sok tahu. Karena dimanapun di dunia ini semua diciptakan secara sepasang-sepasang. Semuanya berpasangan. Kayak aku sama Nur. Pasangan kan? Kamu mana pasanganmu? Nasi uduk. Ih, malu-maluin. Apa? Ya biarin. Dan udahlah bagi dua aja. Sorry lah ya. Mending saya makanin nasi uduk sendiri sambil membayangkan kecantikan Mbak Nur, kemolekannya. Atau makan sambil lihat fotonya.
Hah? Hah? Fotonya? Oh! Dah nih makcik. Lepas nih Rose steam dulu sikit ya. Iya. Lah, Ras, ada asapnya Ras. Kenapa ini Ras? Apa? Kenapa ini masih ada asap, Pak? Kenapa steam Rose? Kalau asap macam ni. Apa aku tak tahu kenapa bisa kayak Apa Abang tak tahu tadi kan Abang yang pegang-pegang Abang yang bersihkan. Abang cuma bersihkan tadi sama kain. Abang ni dah meledak dan rusak dah ni. Tenang. Terus jangan panik. Macam mana nak panik? Di mana sih, Ras? Makcik, maaf ya, sabar sebentar. Ya Allah, Abang! Aduh! Di mana? Abang! Hah? Abang pulang harus macam ni? Rega, lain kali kalau kamu memberikan bantuan hukum secara gratis, lihat dulu kasusnya. Dan kalau kamu keluar dari kasus itu bikin jelek nama perusahaan. Ya untung klien kita nggak muat di medsos. Kalau iya, kacau kita. Iya Pak, saya minta maaf. Kayak gimana pun kliennya, harusnya itu harus sampai selesai. Diselesaikan semuanya. Bukannya pergi gitu aja, lari dari tanggung jawab namanya. Jadi pengacara juga ada kode etik. Maaf, tapi menurut saya apa yang dilakukan sama Saga itu udah langkah yang sangat tepat. Karena waktu proses mediasi itu berjalan sangat ricuh. Dan waktu itu klien susah diatur, maksudnya dia berimprovisasi. Dan apa yang dilakukan sama Saga itu adalah keputusan yang sangat tepat dan sudah memenuhi kode etik sebagai pengacara kalau menurut saya. Ya tapi apapun, bagaimanapun juga ya, kamu harus ikutin prosedurnya dulu. Lain kali harus lebih profesional. Dan ini juga jadi tanggung jawab kamu, Andi. Iya Pak Yan. Iya Pak, saya janji saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya dibuktikan saja. Ya, masuk. Iya. Permisi. Maaf saya telat. Ya, duduk. Natasha, darling, ada baiknya sebelum kamu menegur anak buah aku, kamu tegur dulu dong asisten pribadi kamu. Sekarang jam berapa? Kok datangnya selalu telat ya? Kita kesiangan ya? Begadang ya semalam ya? Kalaupun dia telat, dia selalu punya alasan yang tepat kenapa dia telat. Udah. Pagi-pagi nggak usah ribut. Oke, kita mulai dari laporan Andre dulu. Oke, baik Pak Yan. Semua data-data dan bukti tentang sengketa tanah sudah saya ajukan kejaksaan. Mungkin sekitar 2 atau 3 hari lagi nanti saya menunggu panggilan dari kejaksaan. Tadi Ijon gak jadi antar saya Mbak. Pak Haji butuhin Ijon. Soalnya Mas Alif masuk rumah sakit. Oh God. Kenapa, Dan? Oh enggak apa-apa.